Kevin Durant merupakan salah satu pemain terhebat dalam sejarah NBA. Ia memiliki cara bermain yang unik. Kemampuan menembaknya sangat di atas rata-rata, dan dengan tinggi 211 cm, Durant sangat sulit dihentikan. Durant juga merupakan seorang juara NBA, MVP, hingga peraih medali emas di Olimpiade. Dengan pencapaian dan talenta luar biasa ini, tak heran apabila Durant sudah dianggap sebagai legenda. Meski begitu, Durant juga memiliki sisi buruk. Setelah membuat keputusan besar pada 2016 lalu, ia mulai dipanggil dengan sebutan The Snake atau Sang Ular. Bahkan dengan segala hujatan yang ia terima, ia tak pernah berubah dan masih menunjukkan bahwa ia tak akan lepas dari panggilan tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Saat bersama Oklahoma City Thunder, Durant merupakan salah satu pemain muda yang sangat menarik untuk ditonton. Ia memimpin NBA dalam kategori pencetak poin terbanyak dalam semusim sebanyak 4 kali saat bersama Thunder. Durant juga sempat meraih gelar MVP pada 2014. Ia dapat bermain agresif dan lincah dengan tinggi badan seorang center. Namun, Durant tidak dapat membawa Thunder hingga menjadi juara. Padahal, Durant sudah memiliki rekan-rekan yang sangat hebat seperti Russell Westbrook dan James Harden, 2 MVP NBA. Pada 2016, Thunder sempat unggul jauh 3-1 atas Warriors di babak final wilayah barat playoff. Tim yang punya rekor menang kalah 73-9 di musim reguler dan dipimpin prime Stephen Curry. Tapi entah bagaimana, Warriors berhasil comeback dan maju ke NBA Finals. Sebulan kemudian, Durant pun mengejutkan semua fans NBA di dunia dengan menandatangani kontrak sebesar $54,3 juta atau sekitar 843 miliar rupiah untuk bermain bersama Warriors. Dan titik inilah awal mula Durant disebut sebagai The Snake. Merasa sudah gagal bersama Thunder, ia meninggalkan Russell Westbrook serta rekan-rekannya untuk bergabung dengan tim yang berhasil mengalahkannya di playoff. Seperti yang sudah diprediksi, Durant dan Warriors langsung menjuarai NBA selama 2 tahun beruntun, dan ia dinobatkan sebagai Finals MVP dalam 2 kejuaraan tersebut. Durant telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, terjadilah hal ini. They don't use a timeout at 3. Draymond at 2. They got to get a shot off and they don't. 5:15. The Warriors scored the last 11 points. They didn't take a shot. Setelah 2 tahun juara, Durant mulai menghadapi masalah dengan rekannya sendiri. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa dinasti Warriors tidak akan bertahan untuk waktu yang lama. Dan benar saja, mereka dikalahkan oleh Toronto Raptors pada NBA Finals 2019. Durant juga menderita cedera Achilles pada pertandingan kelima final. Dan setelah itu, Durant langsung memutuskan untuk bergabung dengan Brooklyn Nets. Di sana, lagi-lagi ia membentuk trio bersama Kyrie Irving dan James Harden, para mega bintang ternama di NBA. Dan di titik ini, Durant pun kembali mendapatkan hujatan. Yang paling terkenal adalah hujatan "Win a real ring, KD", seolah-olah ia tidak bisa menang tanpa rekan-rekan bintangnya. Pada akhirnya pun, trio bintang Nets ini juga tidak dapat berjalan dengan baik. Selama 2 musim, mereka bermain bersama hanya sebanyak 16 pertandingan. Trio bintang ini hanya mampu mencapai babak 8 besar saja di playoff sebagai pencapaian tertinggi. Banyak masalah yang harus mereka hadapi. Durant dengan cederanya, Kyrie dengan aturan vaksin dan dugaan antisemit, dan Harden dengan ketidakpuasannya terhadap situasi tim. Setelah Harden di-trade ke Philadelphia Sixers pada pertengahan musim 2022, Durant mulai melihat bahwa situasinya di Nets ini akan semakin memburuk. Ia pun akhirnya meminta Nets untuk menukarnya sebelum musim 2022-2023 dimulai, tetapi Nets tidak melakukan apa-apa. Seiring berjalannya waktu, Durant makin frustasi, dan akhirnya pada Februari 2023, Nets akhirnya menukar Durant ke Phoenix Suns. Era berantakan Durant dengan Nets pun resmi berakhir. Di musim yang sama, bersama Suns, Durant menderita cedera ankle, yang membuatnya hanya bermain dalam 8 pertandingan di musim reguler. Tetapi Suns berhasil memenangkan setiap pertandingan tersebut karena mereka masih punya Chris Paul, Devin Booker, dan banyak cadangan hebat lainnya. Durant mencatatkan rataan 26 points, 6,4 rebounds, 3,5 assist, dan 1,3 blocks per game bersama Suns sebelum playoff 2023 dimulai. Di babak pertama playoff 2023, Durant berhadapan dengan LA Clippers dan rekan bintang lamanya yaitu Russell Westbrook. Suns berhasil memulangkan Clippers dalam 6 pertandingan. Sayangnya, langkah mereka harus dihentikan oleh Denver Nuggets dengan rekor 4-2 di babak 8 besar, dengan kekalahan sebesar 25 poin di kandang Suns sendiri pada game 6. Dan sebelum musim ini dimulai, Suns membuat pergerakan besar dengan merekrut Bradley Beal, mega bintang dari Washington Wizards. Bersama Bradley Beal dan Devin Booker, lagi-lagi Durant berada dalam situasi yang sama sepanjang karirnya, yaitu sudah memiliki trio mega bintang dan tim super yang kesannya tidak adil untuk NBA.
Pemain-pemain NBA pun banyak yang menyuarakan pendapatnya tentang pergerakan Suns ini. Banyak orang yang mulai memprediksi bahwa Suns akan menjadi juara NBA di tahun ini. Tapi kenyataannya mereka terlihat mengkhawatirkan sejak musim reguler dimulai. Dengan Bill yang mengalami cedera pada punggungnya, trio ini baru bisa bermain bersama di lapangan pada 13 Desember 2023, hampir 2 bulan sejak pertandingan pertama Suns musim ini. Bahkan sebelum Bill mulai bermain, Durant sudah kalah 2 pertandingan beruntun melawan San Antonio Spurs pada awal musim, salah satu tim tercupu di NBA sekarang. Mungkin Wembanyama memang merupakan talenta yang spesial, tapi sebagai mega bintang yang telah memiliki banyak pengalaman dan prestasi, bagaimana bisa Durant kalah 2 kali beruntun melawan pemain yang hanya baru bertanding 3 kali saja di NBA sebelum mereka bertemu saat itu? 2 hari setelah trio Suns akhirnya dapat bermain bersama, Bill cedera lagi saat melawan New York Knicks. Kali ini pada ankle-nya yang membuatnya harus absen 2 minggu. Durant pun dilaporkan merasa frustasi dengan kondisi ini. Selain Bill yang selalu cedera, Durant juga merasa bahwa trio ini masih belum memiliki pemain-pemain pendukung yang cukup. Sebenarnya, Suns memiliki pemain-pemain cadangan yang hebat dan lengkap seperti Josh Okogie, Chimezie Matthews, Jusuf Nurkic, dan ditambah lagi dengan 3 shooter tajam Watanabe, Eric Gordon, dan Grayson Allen. Namun kenyataannya, kehebatan mereka hanya di atas kertas saja. Performa mereka tidak sesuai ekspektasi saat musim dimulai. Meskipun defensive rating cadangan Suns menduduki top 10 dari 30 tim, offense mereka termasuk jelek dengan offensive rating yang hanya di urutan 25 dari 30 tim. Jika digabung, cadangan Suns berada di urutan 6 terburuk dalam hal net rating, yang artinya performa Suns semakin jelek saat mereka bermain di lapangan. Tak hanya itu, mereka juga mencatatkan angka assist ratio terburuk di NBA dan urutan 2 terburuk dalam catatan assist to turnover. Artinya, permainan mereka masih berpusat di pemain inti. Assist mereka sedikit, tetapi mereka sering melakukan turnover. Dan ironisnya, pada 31 Desember 2023, Durant juga mengalami cedera pada pahanya saat melawan Orlando Magic. Per 9 Januari 2023, Suns hanya menduduki peringkat 9 di wilayah barat dengan rekor 19-18. Sangat mengecewakan untuk tim yang berisi 3 mega bintang dan cadangan yang sangat hebat. Meski Durant, Booker, dan Bill semuanya sehat, kekuatan mereka masih jauh di bawah tim-tim saingannya di wilayah barat seperti Clippers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets. Di balik karir legendaris Durant, ia selalu bergabung dengan tim hebat lainnya ketika ia gagal dengan tim lamanya, yang membuatnya masih disebut sebagai The Snake sampai sekarang. Suns pun juga sekarang berada dalam ketidakpastian. Di sisi lain, umur KD juga sudah tidak muda, yaitu 35 tahun, yang pasti menjadi penyebab utama kenapa ia sering cedera di beberapa musim terakhir. Apakah sejarah Kevin Durant akan terulang lagi? Atau apakah ia dapat mematahkan kutukan ini dan mampu membawa Suns hingga menjadi juara? Ya, kita lihat saja performa mereka hingga akhir musim nanti. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%. Kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di Isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.